Dan ke informasi selanjutnya, Saudara, pangan alternatif di Sulawesi Selatan punya potensi besar. Namun budidaya pangan alternatif di daerah ini seolah jalan di tempat. Efisiensi anggaran menambah panjang tantangan upaya mendongkrak budidaya pangan alternatif. Kini budidaya pangan alternatif pun bisa dibilang tanpa program dan nihil anggaran. Sebenarnya kalau kita melihat peluang sorghum sendiri kan sangat menjanjikan. Untuk tahun ini di kegiatan di APBD mungkin karena efisiensi anggaran untuk tahun ini tidak ada programnya, Pak. Ini adalah sorghum. Tanaman serealia ini memang tak sepopuler beras atau gandum. Namun, jika melihat kandungan gizinya, sorghum bisa jadi salah satu pangan alternatif pengganti beras. Di Sulawesi Selatan, tanaman ini ditemukan di daerah Pangkep dan juga Bulukumba. Pengolahan tanaman ini hanya sebagai makanan selingan, bukan sebagai makanan utama. Minimnya pengetahuan warga soal olahan sorghum jadi kendala utamanya. Sosialisasi dan edukasi pun coba dilakukan agar olahan sorghum semakin beragam. Ternyata sorghum ini merupakan salah satu makanan alternatif pengganti beras yang sangat baik jika dikonsumsi oleh segala usia seperti itu. Namun kenyataannya di lapangan sorghum itu belum dikenal oleh masyarakat luas. Sosialisasi sorghum sebagai bahan pangan alternatif dilakukan di Desa Tritiro di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sorghum di daerah ini sudah dikenal, namun pemanfaatan dan pengelolaannya masih sangat terbatas. Hasil dari penelitian kami sebagai tim pengusul mengenai sorghum yang terdapat di Desa Tritiro. Jadi ternyata di Desa Tritiro yang terdapat di Kabupaten Bulukumba itu, dia memiliki sorghum merah yang setelah kami teliti itu memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik jika dikonsumsi oleh masyarakat. Biasanya juga sorghum itu hanya dikonsumsi sebagai makanan selingan saja, bukan sebagai makanan utama. Desa Tritiro jadi salah satu daerah dengan potensi sorghum yang menjanjikan. Rata-rata hasil panen sorghum di daerah ini capai 100 ton per tahun. Tritiro ini ada kurang lebih 30 hektar yang bisa kita manfaatkan untuk lahan menanam. Kalau saya kalkulasi, karena ini sorghum mahal dibandingkan dengan jagung kuning, jagung putih, itu rata-rata di pasaran ini kita beli 20.000 sampai 25.000 sekali sekian ton. Saya kira luar biasa. Meski punya potensi, nyatanya sorghum belum jadi pangan alternatif prioritas di Sulawesi Selatan. Tanaman ini lebih banyak dikembangkan secara mandiri oleh para petani. Sorghum di Sulawesi Selatan, kalau dari segi kebijakan di Dinas Ketahanan Pangan sampai hari ini kami belum pernah kami melakukan kajian, belum pernah melakukan kajian secara mendalam ya. Sudah ada pertanaman sorghum, cuma kan jarang didata, Pak, karena kegiatannya belum ini. Ada termasuk di Pangkep itu pernah tanam, Pak, sorghum di Bulukumba. Justru saya pernah dengar di Pangkep itu ada asosiasinya, Pak, asosiasi ini sorghum. Sorghum bukan satu-satunya pangan alternatif yang bisa dibudidayakan di Sulawesi Selatan.
ada beberapa pangan alternatif lain yang punya potensi sebagai sumber karbohidrat, sebut saja sagu, ubi, jagung, hingga sukun. Sayangnya, potensi besar pangan alternatif di Sulawesi Selatan tak sejalan dengan program dari pemerintah daerah setempat. Untuk tahun 2025 ini, program pengembangan dan budidaya sumber pangan alternatif ini jalan di tempat. Untuk tahun ini di kegiatan di APBD mungkin karena efisiensi anggaran untuk tahun ini tidak ada programnya, Pak. Cuma ya itu tadi kami punya kegiatan di pusat, di kementerian, tapi alokasinya untuk di Sulsel ya. Jadi termasuk membantu Sulsel juga untuk kegiatan itu ya. Tak hanya di hulu, di hilir pun nyaris sama. Efisiensi anggaran jadi alasan program budidaya dan pengembangan pangan alternatif tak nampak ke permukaan. Anggaran dari tahun ke tahun ya semakin minim, semakin minim. Semoga di tahun yang akan datang dengan dukungan swasembada pangan, kita harus mendukung swasembada pangan yang tentunya bukan cuma ekstensifikasi, intensifikasi, tetapi juga harus diversifikasi. Itu anggaran ini semakin meningkat. Minimnya program serta nyaris tak adanya anggaran jadi tantangan berat bagi pengembangan pangan alternatif di Sulawesi Selatan. Padahal pemerintah pusat telah menerbitkan Perpres 81 tahun 2024 sebagai jalan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat diverifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti jagung, singkong, dan sorghum untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Karena mungkin anggaran minim untuk di APBD, Pak ya. Jadi ya kami tetap akan melakukan koordinasi ke pusat. Di pusat itu ada beberapa kegiatan, Pak, untuk mensupport di provinsi, termasuk ini pangan alternatif ya. Kami akan berusaha supaya anggarannya itu alokasinya itu ke Sulawesi Selatan ya, dengan melakukan koordinasi. Harapannya nanti semoga di tahun-tahun berikutnya ini lebih meningkat lagi, di mana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan ini kan kita diminta untuk mendukung swasembada pangan. Budidaya dan pengembangan pangan alternatif masih perlu perhatian khusus. Dukungan dan keterlibatan banyak pihak bisa jadi jalan agar pengembangan pangan alternatif jauh lebih baik. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.